Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Siti Rafiza, BP 19208. Di sini Ana akan menyampaikan materi dari mata kuliah perkembangan belajar peserta didik yang dibimbing oleh Bu Tesya Cahyadi Kusuma, MPD. Baiklah, di sini Ana tidak akan memperpanjang kata-kata pengantarnya. Langsung saja masuk ke materi kita. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Sebelum kita membahas karakteristik perkembangan anak usia dini, kita itu dulu harus tahu apa maksud dari perkembangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Secara umum, anak usia dini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kita akan membahas 0 sampai umur 1 tahun. Usia 0 sampai 1 tahun ini memiliki berbagai karakteristik, yaitu mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, dan berdiri atau berjalan. Yang kedua, mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan sejumlah benda ke mulutnya. Kedua, anak usia 2-3 tahun memiliki karakteristik khusus, yaitu sebagai sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa seperti berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya, mulai belajar mengembangkan emosi. Yang ketiga, usia 4-6 tahun. Di usia ini anak memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Perkembangan bahasa juga semakin baik dan perkembangan kognitif atau daya pikir sangat pesat ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak luar biasa terhadap lingkungan di sekitarnya. Materi yang selanjutnya itu karakteristik perkembangan anak usia dini dilihat dari beberapa ciri khas, yaitu perkembangan jasmani, fisik atau motorik. Perkembangan fisik motorik mengikuti pola perkembangan yang sama, yaitu hukum cephalocaudal dan hukum proximodistal. Oleh karena itu, perkembangan fisik dan motorik anak dapat diramalkan apakah normal atau memiliki hambatan. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi ada perbedaan laju perkembangan antara anak yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada dua individu yang sama persis baik dalam pertumbuhan fisik maupun motoriknya. Yang kedua, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada dasarnya berhubungan dengan konsep yang dimiliki dan tindakan kognitif seseorang. Oleh karena itu, perkembangan kognitif seringkali menjadi sinonim dengan perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif menjadi sangat penting manakala anak akan dihadapkan kepada persoalan yang menuntut kemampuan berpikir. Selain itu, intelektual anak pada usia dini juga sangat kuat untuk menyerap kesenian dan bahasa. Melihat kemampuan intelektual anak sangat kuat pada usianya yang masih dini, kita sebagai orang tua harus bisa membimbing dan memfasilitasi mereka untuk terus belajar. Ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi. Dalam pengertian ini, berkomunikasi sehingga
Pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, syarat, ataupun gerak yang menggunakan kata-kata atau kalimat, bunyi, lambing, dan gambar. Melalui bahasa ini juga, manusia dapat mengenal dirinya, penciptanya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Keempat, perkembangan emosi. Setiap orang mengikuti pola perkembangan emosi yang sama, sekalipun dalam variasi yang berbeda. Ciri khas emosi anak adalah emosinya kuat. Emosi seringkali tampak dan bersifat sementara labil. Dan emosi dapat diketahui melihat dari perilaku anak. Perkembangan emosional anak termasuk mengenali apa perasaan dan emosi yang mereka alami, mengerti bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi, mengenal perasaan sendiri dan orang lain, dan mengembangkan cara yang efektif dalam mengelolanya. Yang kelima, perkembangan sosial. Perkembangan sosial yaitu perkembangan emosi yang mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Oleh karena itu, memungkinkan untuk meramal perilaku sosial yang normal pada usia tertentu. Dan juga oleh karena itu, memungkinkan peramalan tentang anggota mana dalam suatu kelompok sosial yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap anak-anak pada usia tertentu. Keenam, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian anak terdapat yaitu ada dua. Yang pertama, nilai moral dan nilai agama. Yang ketujuh, kesadaran beragama. Mengingat sedemikian luasnya pembahasan yang menyangkut pembentukan dan sejalan dengan topik yang dibahas, maka pembahasan tentang pembentukan kepribadian anak dibatasi sekitar pembinaan perkembangan agama pada anak. Bagaimana orang tua harus menghadapi dan menanamkan agama itu kepada diri anak. Dan dalam hal ini, tentu saja orang tua mampu membatasi diri, tidak banyak memerintah, melarang, menyuruh atau campur tangan terhadap apapun yang dilakukannya. Kalau si anak harus melakukan sesuatu, orang tua harus membujuknya dengan kata-kata yang enak dengan santai dan senda gurau. Tidak formal dan tidak tegang, ataupun berbeda ataupun bernada keras. Baik, sekianlah yang dapat Ana sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ana tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.